Bagi yang belajar sosiologi, sangat penting untuk memahami yang dimaksud dengan level of analysis atau tingkatan analisis dalam sebuah teori. Ini sebenarnya dijumpai dalam teori-teori yang lain, tetapi yang akan disampaikan pada tayangan kali ini adalah bagaimana level of analysis yang ada dalam teori sosiologi. Nah, bagi mereka yang belajar teori sosiologi, terutama yang dijumpai dalam teori sosiologi klasik, lalu kemudian teori sosiologi modern, mungkin tidak menyadari perbedaan-perbedaan dalam teori tadi. Nah, makanya saya akan menjelaskan perbedaan secara umum yang ada dalam teori-teori sosiologi klasik dan juga modern. Maka kita bisa melihat dalam beberapa teori sosiologi klasik, ada level analisis yang sifatnya mikro dan ada analisis sosiologi yang sifatnya makro. Apa yang dimaksud dengan mikro dan makro? Nah, yang dimaksud dengan analisis teori sosiologi yang bersifat makro adalah analisis yang difokuskan pada hal-hal yang bersifat besar, berskala besar, kemudian berlangsung secara waktu yang sangat panjang. Ini misalnya bisa kita temukan pada pembahasan teori-teori sosiologi yang membahas tentang teori evolusi, lalu kemudian yang membicarakan tentang sistem, membicarakan tentang struktur sosial, membicarakan tentang konflik. Teori apa saja yang bisa disebut sebagai teori sosiologi yang bersifat makro? Di antaranya adalah yang paling mudah, teorinya dari Durkheim. Jadi kalau sobat semua belajar tentang teori Durkheim, maka akan ditemukan beberapa istilah yang istilah tersebut terkait dengan pembahasan yang bersifat makro, yang berskala besar. Dalam teori Durkheim misalnya yang bicarakan tentang penelitiannya tentang suicide misalnya, Durkheim itu menjelaskan bagaimana pengaruh dari fakta sosial, situasi sosial yang ada di luar terhadap tindakan individu. Jadi yang dilihat bukan pada individunya tetapi pada fakta sosial, yaitu struktur sosial atau sistem sosial yang ada di luar. Nah, ini berarti analisis dari teori Durkheim bersifat makro. Nah, saya akan berikan penjelasan lebih rinci lagi ketika kita membedakan dengan teori yang lain dan kita akan melihat bagaimana perbedaan level analisis tadi. Nah, yang kedua, setelah makro ada teori sosiologi yang level analisisnya adalah mikro atau skalanya kecil. Nah, yang analisis yang mikro ini bersifat rinci, kemudian dia membahas pada pengalaman-pengalaman yang sifatnya sesaat, tidak dalam jangka panjang misalnya. Kemudian juga mencakup teori-teori yang cakupannya lebih kecil, misalnya ada teori interaksi, kemudian ada definisi sosial, konstruksi realitas sosial, kemudian interaksi sosial. Dan teori-teori seperti itu adalah merupakan teori dengan tingkat analisis yang disebut dengan mikro. Sebagai contoh, kita bisa melihat atau membahas teori dari Max Weber. Teori Max Weber, salah satu penelitian yang dilakukan oleh Max Weber adalah tentang the Protestant ethic and the spirit of capitalism. Nah, di situ menjelaskan bahwa yang menjadi level analisis dalam teorinya Weber adalah pada individu, yakni bagaimana individu memahami sebuah teks dalam ajaran agama Calvinis dalam satu agama Protestan tertentu, dan itu merupakan proses pemaknaan yang dilakukan oleh individu. Nah, ini disebut sebagai mikro. Nah, secara jelasnya, jadi yang dimaksud dengan level analisis makro adalah teori-teori sosiologi yang membahas persoalan-persoalan yang besar, misalnya sistem sosial, struktur sosial, atau dalam teori sosiologi yang kita pelajari ada diantaranya dalam teorinya Durkheim. Sementara yang mikro adalah level analisisnya yang bersifat lebih kecil, misalnya membicarakan tentang interaksi atau bagaimana individu dalam proses sosial seperti itu. Ini bisa kita lihat misalnya dalam teorinya Max Weber. Nah, apa pentingnya kita membicarakan itu? Pentingnya adalah ketika kita sudah memahami bahwa satu teori tersebut masuk pada level analisis makro atau mikro, maka kita bisa menentukan ketika mencari data, mencarikan informasi, mencarikan jawaban dalam proses penelitian, maka dengan sendirinya kita akan fokus pada
level analisis tadi. Kalau sobat semua menggunakan teorinya Durkheim, maka dalam penelitian atau dalam menggunakan teori tersebut dalam penelitian harus mencari aspek-aspek yang sifatnya makro, yaitu sistem sosial, kelompok, masyarakat, bukan individu. Sebaliknya, kalau yang digunakan adalah teori-teori yang levelnya mikro, maka dalam proses penelitian, misalnya ketika wawancara, maka yang dilihat adalah pada aspek individunya. Nah, ini tentu saja harus dipahami ketika kita bisa memahami yang dimaksud dengan level analisis tadi. Dalam perkembangan selanjutnya, kita akan menemukan upaya untuk menggabungkan antara pendekatan yang mikro dengan makro pada beberapa sosiologi modern yang nanti akan saya bahas pada tayangan selanjutnya. Misalnya ada pada Bourdieu dengan teori habitusnya, kemudian ada Anthony Giddens dengan teori strukturasinya, dan sejumlah teori yang lain yang berusaha menjembatani antara pendekatan yang mikro dengan makro, yang nanti akan melahirkan sebuah level analisis yang disebut dengan meso atau pertengahan, yaitu menjembatani antara yang mikro dan makro. Demikian, kalau ada pertanyaan sampaikan pada kolom komentar. Sampai jumpa.